Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Bacaan kita pada saat ini dari Hosea pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Mengawali hari ini, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami, kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Hosea pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, Samaria harus menanggung kesalahannya sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, dan bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Kembalilah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami, dan kami tidak akan menunggang kuda. Dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami, sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan, aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya, sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi mereka, maka ia akan mereka seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapat buah. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, bertobatlah. Bertobatlah. Bapak Ibu, saudara-saudara, bacaan kita saat ini berbicara tentang ajakan untuk bertobat dan juga janji pemulihan dari Tuhan bagi umat Israel yang telah berpaling darinya. Tuhan meminta mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka, berbalik kepadanya, dan mempersembahkan pengakuan sebagai tanda pertobatan di ayat 3. Dan jika mereka bertobat, Tuhan berjanji akan menyembuhkan, mengasihi mereka dengan sukarela, dan juga akan memulihkan keadaan mereka. Mereka akan tumbuh mereka seperti bunga bakung di ayat 6, dan menancapkan akarnya dengan kuat seperti pepohonan Libanon dan menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita pernah tersandung oleh karena kesalahan yang kita buat, seperti yang dialami oleh bangsa Israel di ayat 2 bacaan kita. Kita semakin jauh dari Tuhan. Kita mencari pertolongan, tetapi tidak juga kita dapatkan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam bacaan kita. Di ayat 4 dikatakan bahwa mereka mencari pertolongan kepada Asyur, tetapi mereka menyadari bahwa itu pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita bahwa mari sadari dosa atau kesalahan kita, dan baiklah kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa kita di hadapannya.
kita mendisiplinkan diri kita untuk setia pada jalannya, maka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kita seperti bunga yang bermekaran, seperti pohon yang subur yang memiliki akar yang kuat dan akan menghasilkan buah yang lebat. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami untuk memeriksa diri kami masing-masing. Kiranya kami semua dimampukan untuk kemudian menyadari dosa atau kesalahan dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk mengakuinya dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Kami dimampukan untuk setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, bukan setia dalam melakukan segala dosa atau kesalahan. Mampukan kami ya Tuhan, kiranya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi seperti pohon yang berbuah lebat, yang dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Kiranya semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik dan juga pula dapat memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Kami boleh senantiasa bersyukur hanya kepadamu saja, karena kami yakin dan percaya bahwa setiap hal yang kami lakukan, semuanya itu boleh terjadi karena pertolongan Tuhan saja. Berdoa untuk orang tua kami yang dalam lanjut usia, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam masa tua mereka. Sukacita kiranya terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sementara mencari ilmu, kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka boleh tekun dalam mengikuti setiap pelajaran yang akan semakin menambah ilmu dalam diri mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan menolong, kiranya dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh terus memerintah kami dengan baik. Tuhan berkati setiap pemberita-pemberita Injil-Mu dimanapun berada, kiranya dengan kasih Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, boleh terus memberitakan tentang kabar sukacita dari Tuhan, dan semakin banyak orang yang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, kiranya kuasa-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan kita semua, kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita. Amin.